Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza Angelina Sregar dari Program Studi Sistem Informasi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan ERP pada sektor manufaktur. Latar belakang. Jadi di era revolusi industri 4.0, perusahaan manufaktur dituntut untuk bekerja lebih efisien, produktif, dan mampu bersaing di pasar global. Namun, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang menghadapi berbagai kendala, seperti data antar divisi yang tidak terintegrasi, kesalahan pencetakan stok, keterlambatan produksi, serta sulitnya memperoleh informasi secara real-time. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, banyak perusahaan menerapkan Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis ke dalam satu platform. Lalu pengertian ERP merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan ke dalam satu database. Dengan ERP, setiap divisi seperti produksi, gudang, pembelian, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia dapat saling berbagi informasi secara real time. Jadi tujuan utamanya itu adalah meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempermudah koordinasi antar divisi dalam perusahaan. Mengenal industri manufaktur. Industri manufaktur itu merupakan sektor yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi melalui proses produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja, mesin, dan teknologi. Jadi contoh perusahaan manufaktur itu antara lain Toyota, Astra Honda Motor, Unilever, Indofood, dan Samsung. Industri ini memiliki karakteristik seperti proses produksi yang berlangsung secara terus-menerus, penggunaan bahan baku dalam jumlah besar, dan memiliki gudang penyimpanan dan melibatkan banyak divisi yang saling bekerja sama. Hubungan ERP dengan manufaktur. ERP berperan sebagai pusat pengelolaan seluruh aktivitas perusahaan manufaktur. Sistem ini menghubungkan berbagai bagian seperti pembelian bahan baku, gudang, produksi, quality control, penjualan, keuangan, hingga sumber daya manusia. Karena seluruh data tersimpan dalam satu database, informasi ini menjadi lebih akurat, konsisten, dan dapat diakses secara real-time oleh setiap divisi yang membutuhkan. Lalu modul ERP pada manufaktur. Pertama, ada modul produksi, mengatur jadwal dan proses produksi. Kedua, modul inventory, yaitu modul yang mengatur stok barang dan bahan baku. Ketiga, modul keuangan, modul yang mengelola laporan dan transaksi keuangan. 4. Modul penjualan yang mengatur data penjualan produk. Alur ERP pada proses manufaktur. Jadi, di slide ini tuh menunjukkan alur ERP pada proses manufaktur. Proses yang dimulai dari pelanggan yang melakukan pemesanan, setelah itu perusahaan membuat perencanaan produksi, kemudian melakukan pembelian bahan baku jika diperlukan, lalu bahan baku yang datang disimpan di gudang, lalu diproses menjadi produk jadi. Setelah selesai produksi, produk akan melalui tahap quality control untuk memastikan kualitasnya. Selanjutnya, produk disimpan di gudang sebelum didistribusikan ke pelanggan. Terakhir, seluruh transaksi akan tercatat secara otomatis pada bagian keuangan sehingga perusahaan dapat membuat laporan dengan lebih cepat dan akurat. Manfaat ERP pada sektor manufaktur. ERP memberikan banyak manfaat bagi perusahaan manufaktur. Pertama, meningkatkan efisiensi karena banyak proses dilakukan secara otomatis. Kedua, mengurangi human error karena data cukup diinput satu kali. Ketiga, memudahkan pengendalian persediaan melalui pemantauan stok secara real time. Selain itu, ERP juga membantu perusahaan dalam merencanakan produksi sesuai kebutuhan pasar serta menghasilkan laporan yang lebih cepat dan akurat bagi manajemen. Tantangan implementasi ERP. Walaupun memiliki banyak manfaat, implementasi ERP juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah biaya implementasi yang cukup tinggi karena melibatkan perangkat lunak, server, pelatihan, dan konsultasi. Selain itu, sering muncul resistensi dari karyawan yang belum terbiasa menggunakan sistem baru.
Implementasi ERP juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan apabila tidak direncanakan dengan baik dapat mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Contoh penerapan ERP. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan ERP adalah PT Unilever Indonesia. ERP digunakan untuk mengelola rantai pasok, mengontrol persediaan barang, mengelola distribusi produk, serta mengintegrasikan data keuangan. Dengan penerapan ERP, perusahaan memperoleh berbagai manfaat seperti proses produksi yang lebih efisien, pengiriman yang lebih cepat, data yang lebih akurat, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Keuntungan ERP bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, mengintegrasikan seluruh data perusahaan. Lalu ketiga, mengurangi kesalahan yaitu human error, mempercepat pengambilan keputusan, lalu menghemat biaya operasional, dan terakhir meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Kesimpulan, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa ERP merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh aktivitas perusahaan dalam satu platform. Pada sektor manufaktur, ERP berperan penting dalam mengelola proses produksi, persediaan, pembelian, distribusi, hingga keuangan secara integrasi. Dengan penerapan ERP, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pengambilan keputusan. Namun demikian, keberhasilan implementasi ERP sangat bergantung pada kesiapan organisasi, dukungan manajemen, serta kompetensi sumber daya manusia menggunakannya. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.